Oke, pemirsa, sudah ada kita berdua lagi di sini bersama saya Armin Nasri dan juga bersama Mirza Purnandi SSTMT. Yang tentunya juga ini di sesi terakhir kita juga masih membahas ya tentang sebuah karya atau juga hasil penelitian yang pasti juga ini berbentuk sebuah aplikasi dari Bapak Mirza. Nah, terus juga nih kita juga pengen tahu juga nih ya, mungkin saya mewakili dari pemirsa di rumah ya. Nah, apa ini juga bisa berpotensi gitu ya untuk digunakan secara luas ya. Yeah. Nah, itu di berbagai institusi pendidikan lain atau juga mungkin tidak hanya di institusi pendidikan gitu, atau juga mungkin ya secara komersil atau di bidang-bidang usaha atau juga ya para unit bisnis tertentu gitu. Nah, mungkin gimana? Kalau kita berbicara bisa keluar program ini keluar, mungkin bisa ya. Okay. Kalau kita berbagi codingan itu mungkin antar kampus ya, mungkin mereka harus buat MOU atau gimana kan. Tapi kalau seandainya di bagian usaha, misal pengusaha mau ngeblasting gitu, nah mungkin kita bisa siapin nanti wadah sebuah program yang open source, bukan open source, lebih ke sistem as service ya, kita buatin seperti itu. Jadi bisa nyewa sebuah server untuk bisa ngeblasting gitu, ataupun nanti bisa dimainin pembayarannya tuh bisa per kirim atau dia masukin WhatsApp-nya ke aplikasi gitu. Jadi bisa aja luas sih, masih banyak ruang lingkup yang bisa dijajah nih di WhatsApp ini gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk sistem ini sendiri nih ya, misalnya dari yang digunakan sebagai notification delivery untuk akademik ya. Nah, itu juga apakah dia tuh terintegrasi juga ke sistem informasi akademik atau juga siakat, atau juga mungkin ini yang batasannya dari penelitian Mirza sendiri apa emang khusus untuk notification atau juga seperti announcement pemberitahuan aja, atau mungkin bisa diakses lebih gimana gitu. Kalau sekarang kan lebih ruang lingkupnya lebih kecil lah. Saya membuat sebuah aplikasi kecil untuk bisa mengirim, tapi data nomor HP-nya tuh ngambil manual gitu. Jadi ngambil manual dulu, masukin ke Excel, jadi jadi diupload ke sistem. Nah, itu baru ngirim blasting pesannya apa itu nanti dikirim. Nah, kedepannya kalau seandainya ini kan lebih ke akademik ya. Iya, benar. Nah, sistemnya kita masukin upload ke Siakat Ubudiah gitu. Jadi nanti ada kerjasama dengan ICT, jadi mau diapain, nah itu nanti bisa saling kerjasama gitu. Nah, jadi Bapak bilang saling integrasi ya. Nah, sudah pasti ya kalau seandainya sistem informasi Siakatnya itu bisa dipakai di sini, ya itu udah pasti terintegrasi. Jadi kita tahu tuh si nomor ini, si mahasiswa ini dapat notifikasi berapa buah per hari gitu. Itu bisa terangkum semua gitu. Oke, wow, ini luar biasa sekali ya. Pasti juga ini tergantung juga dari perencanaannya ya. Misalnya mungkin di divisi masing-masing ada dengan seperti apa, apalagi juga ada bantuan dari ICT, ya udah tuh bisa-bisa aja ya. Iya, bisa. Oke, nah pastinya juga ini ya mungkin semuanya itu pasti juga ada sesuatu yang tidak mudah juga ya. Meskipun kayak ini mungkin ya bisa dibilang ini bidang keahliannya dari Pak Mirza sendiri. Betul. Atau juga orang-orang yang yang sangat spesialisasinya tuh di programmer ya, dan pasti juga IT segala macam. Nah, pasti juga ini ada tantangannya ya, baik itu tantangan teknisnya, terus juga selama pengembangan. Nah, terus juga itu apa aja ya tantangannya ya, dan terus mungkin mengatasinya seperti apa gitu ya. Kalau tantangan sih mungkin nggak ribet lagi ya sekarang, karena udah ada teknologi AI ini sudah sangat membantu ya. Kayak tadi kemarin saya dapat ini logiknya kurang pandai, saya tinggal main prompt-nya aja dapat tuh logiknya, tapi jangan mentah-mentah lah ngambil AI-nya itu ya. Nah, itu sih. Dan untuk kendala lain ya itu sih menyambungkan pemrograman yang si Siakat ini dengan pemrograman yang saya pakai itu. Nah, apakah sama atau gimana nanti? Nah, itu yang mungkin agak crash ataupun gimana nanti kita sesuaiin bidangnya gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya untuk outputnya apakah ini sudah ada, sudah jadi ya? Sudah. Terus juga mungkin ada beberapa kali nih try error segala macam gitu, atau juga mungkin sekali jalan itu pas testingnya gitu ya, pas pengujiannya itu langsung atau langsung ya? Langsung kemarin penelitiannya itu 2 bulan ya saya coba itu dengan server
nggak main di lokal ya, bukan di laptop, tapi langsung beli servernya, langsung ngetes online ya gitu. Iya. Nah itu banyak tuh kendala. QW-nya tuh nge-crash, si Redisnya nge-crash, jadi pas ngirim tuh cuma satu sender doang tuh. Ngirim itu, jadi ya udah otomatis nomor WhatsApp itu terblokir gitu. Nah itu ada juga kedapatan gitu, tapi kalau sekarang sudah aman ya, sudah ada. Kemarin saya coba 48 nomor dan ngirim itu sesuai dengan target sih. Oke, sesuai dengan perhitungannya juga ya, jendanya, perulangannya gitu ya. Oke, nah jadi mungkin 2 pertanyaan terakhir nih, kita juga pengen tahu juga nih, mungkin dari ada rencana pengembangan gitu ya, mungkin yang sekarang lagi Pak Mirza kerjakan, atau juga mungkin lagi buat draft perencanaannya ya. Mungkin sambil menunggu-nunggu atau juga mencari apa nih, mungkin ini bisa juga ke penelitian fundamental ya, yang sampai 100-an juta gitu ya. Nah, bisa juga untuk pengembangan lebih lanjut. What's the next-nya gitu, jadi apa gitu mungkin yang yang sekarang lagi di ini, atau ini juga apa kemungkinannya bisa menjadi sebuah pengembangan untuk aplikasi yang lebih besar lagi atau gimana? Rencana mau ke dana hibah yang satu lagi yang lebih besar rencana gitu, karena kan ini butuh HP ya, banyak HP lagi. Saya pengen mau coba lagi sendernya itu banyak gitu. Nah dengan delay-nya itu agak luas sedikit. Nah apakah bisa lebih aman ya, karena kalau kita ngetes mungkin sampai 5 ribuan, mungkin ini pasti ada kena spamnya itu. Pasti. Nah ini saya belum coba sampai 5 ribuan karena itu makan waktu ya, lebih itu. Nah kalau seandainya ke depan ada jebol lah ininya, hibahnya mungkin saya lebih dibesarin itu, dan ada optimalisasi codingan lagi gitu. Jadi ada banyak logic yang perlu diperbaiki gitu. Sebab si WhatsApp ini kan otomatis selalu ada perubahan tuh di mereka. Jadi kita harus ngikutin algoritma mereka. Nggak bisa stuck di ini udah tahun ini langsung ini, tahun depan kita pakai ini lagi, mungkin ya sudah pasti banyak spamnya gitu. Kita harus ngikutin ayunan mereka lah, ayunan WhatsApp itu gimana gitu. Iya, karena kan yang kita gunakan memang platform WhatsApp ya. Jadi karena kita pakai pihak ketiga gitu. Udah nggak yang pure dari kita, atau juga mungkin dari kitanya. Oke, nah sebelum kita tutup nih, kita juga pengen tahu juga mungkin pesan-pesan atau juga sekaligus tips-tips juga nih untuk para pemirsa di rumah ya. Terutama juga mungkin buat para dosen-dosen, para guru yang spesialisasinya atau juga bidangnya di sebagai programmer atau juga di informatika atau juga sistem informasi, supaya mereka juga bisa mendapatkan peluang juga ya, memenangkan dari hibah-hibahnya ya. Betul. Mungkin ada yang bisa di-share gitu sama pemirsa di rumah dari pengalaman Mirza sendiri nih. Pesan-pesannya itu paling lebih jangan takut untuk berinovasi. Benar. Karena kita harus mencoba, apalagi kalau yang di bagian programmer ya, misalnya apalagi kalau sudah bisa menguasai satu bahasa pemrograman, ya coba aja dulu. Idenya itu banyak tuh, apalagi tanya di AI itu lumayan, mereka juga bisa kasih pencerahan gitu. Dan kemarin sempat ngomong sama Bu Rektor juga, judulnya itu agak mengkritik gitu, jadi coba dimainin judulnya itu lebih ke bahasa Gampung bisa juga tuh, jadi bahasa Aceh tuh lumayan cepat di review diterima tuh judulnya ya. Itu sih permainannya itu mungkin di judul sama abstrak ya, yang di latar belakangnya itu. Ya pasti juga benar ya, mungkin sama seperti yang mungkin kita juga pernah bahas juga sama pemirsa di rumah itu, kalau judul-judulnya sekarang tuh emang yang agak lain ya, istilah bahasanya gitu ya. Nah itu juga mungkin itu bagus ya, pasti juga harus diperkuat dengan proposal juga, dan satu lagi jangan pernah ragu untuk mencoba dan segala macamnya ya. Oke, Mirza, terima kasih banyak nih untuk kebersamaannya ya, dan pastinya juga mudah-mudahan pemirsa di rumah juga bisa mengikuti sukses juga ya, seperti juga Bapak Mirza juga, dan tentunya juga bisa mengeluarkan karya-karya inovasi yang tentunya juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oke, kita berdua pamit langsung dari studio Beyond TV. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.